Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadratul afadil, hadratul mukarramin, segenap takmir Masjid Al-Mutin, Islamic Center Al-Mutin, seluruh jamaah salat tarawih dan witir pada malam hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke rumah Allah ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Dan duduk kita semua termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihim as-sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim ayat sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, diturunkan sakinah ke dalam hatinya, dan disebut-sebut namanya dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada suatu hari datang seorang laki-laki menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, kulli fil islami syai'an la as'al anhu ahadan ghairaka. Dia berkata, ya Rasulullah, katakan kepada saya tentang Islam ini satu perkataan yang dengan perkataanmu itu saya tidak perlu lagi bertanya kepada siapapun selain engkau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian sesudah itu istiqamahlah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini dimasukkan oleh para ulama sebagai bagian dari hal-hal yang pokok dan mendasar di dalam dinil Islam, dengan memahami bahwa sesudah kita beriman, maka perkara yang sangat-sangat penting adalah istiqamah. Apa itu istiqamah? Yang Rasulullah SAW juga diperintahkan atasnya sejak awal beliau mendapatkan wahyu dengan firman Allah, fastaqim kama umirta, dan istiqamahlah sebagaimana engkau telah diperintahkan. Maka istiqamah ini dimaknai sebagai satu konsistensi dan keteguhan. As-sujud was-sabar fi dinillahi ta'ala, di dalam agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsisten dan teguh.
Konsisten berarti dia sanggup memenuhi segala tuntutan keimanan yang telah diikrarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabat atau teguh berarti berada di atasnya tanpa berpisah dengannya dalam keadaan yang sama atau lebih baik lagi. Maka istiqomah termasuk perkara yang mahal harganya, perkara yang sangat tinggi nilainya, perkara yang sangat besar karomahnya. Banyak orang ketika dia mungkin beralih dari dunia yang kelam, dunia yang gelap, dunia keburukan, lalu dia berhijrah kembali kepada Allah, meniti jalan Allah. Akan tetapi di tengah perjalanan itu tentu akan ada saringannya, akan ada ujiannya, yang kemudian menentukan siapa yang tetap istiqomah, konsisten dan teguh di atas jalan Allah, dan siapakah yang akan berguguran. Saking pentingnya istiqomah di atas jalan yang lurus, jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sehari semalam kita paling tidak meminta kepada Allah diberi petunjuk menuju jalan yang istiqomah, jalan yang mustaqim itu 17 kali, melebihi dosis minum obat dengan penyakit seberat apapun. Penyakit seberat apapun itu dosisnya paling sehari berapa kali Pak? 6 itu sudah parah sekali itu. Umum-umum ya 3. Kalau sehari diresepkan sampai 17 kali, berarti kita ini sangat memerlukannya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, kalian semua tersesat kecuali yang aku beri petunjuk, yakni ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Kenapa 17 kali? Karena dalam setiap rakaat sholat fardu, bagian dari rukun adalah membaca suratul Fatihah. Panjenengan sholat tidak membaca yang lain-lain tidak apa-apa, tetapi kalau surat Al-Fatihah maka menjadi bagian dari rukun yang harus dibaca. Maka bagian dari surat Al-Fatihah itu doa yang sangat penting, tunjukkan kami jalan yang istiqomah, jalan yang lurus. Maka istiqomah itu menurut para ulama adalah satu bentuk karomah. Afdhalul karamati luzumul istiqomah. Karomah yang paling utama itu istiqomah yang senantiasa kokoh di dalam diri seseorang. Orang yang istiqomah itu lebih harus dikagumi dibandingkan semua orang yang dikatakan memiliki karomah. Ibnu Taimiyah dalam Iqtidha'i Shiratal Mustaqim mengatakan, jangan heran kalau lihat orang bisa jalan di atas air. Jangan heran kalau lihat orang bisa sholat di atas puncak pohon. Jangan heran kalau ada orang kemudian bisa berpindah tempat dalam jangka waktu yang sangat singkat. Tetapi takjublah kepada orang yang istiqomah, teguh, konsisten dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak goyah oleh apapun juga. Dalam Al-Qur'an Al-Karim sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menunjukkan karomahnya orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, pencipta kami, pemelihara kami, pemberi rizki kami, pengatur segala urusan kami, dan dialah sesembahan kami itu hanya Allah, kemudian dia istiqomah, maka akan turun malaikat-malaikat kepada mereka itu, yang malaikat itu akan membisikkan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian khawatir, jangan kalian takut, dan jangan pula kalian bersedih hati, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Kami, kata para malaikat itu, adalah pembela-pembela kalian dalam kehidupan dunia dan juga nanti di akhirat. Orang yang istiqomah, maka padanya turun malaikat pembela di kehidupan dunia maupun akhirat. Maka yang istiqomah itu akan senantiasa terhibur, dia tidak bersedih terlalu tentang apa yang sudah terjadi, dan dia tidak khawatir berlebihan tentang apa yang akan terjadi. Dan itu rumus bahagia. Orang bahagia di dunia itu bukan yang banyak senangnya, karena ada yang banyak senangnya juga banyak nangisnya. Apalagi kalau senangnya ketahuan dari jalan yang tidak halal. Kemarin sudah di flexing, dipamer-pamerkan di media sosial. Begitu diperiksa, ternyata aliran dananya tidak wajar. Geger Pak, semua kemudian harus ditutupi, semua kemudian harus disembunyikan, semua harus kemudian diberi keterangan-keterangan yang makin lucu-lucu. Subhanallah. Bahagia di dunia itu bukan banyak senangnya, tetapi ketika seseorang karena imannya kepada Allah tidak khawatir tentang masa depan, tidak bersedih tentang masa lalu, itu baru bahagia. Sing sesuk ya ben sesuk, wong sesuk ana rezekine dhewe. Sing wingi wis kedadean tinggal ambil hikmahnya. Nah, itu orang bahagia itu begitu. Hari ini dinikmati dengan penuh rasa syukur. Itu karomahnya orang istiqomah, menjadi walinya Gusti Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah para kekasih Allah itu tidak khawatir dan juga tidak sedih. Tidak khawatir tentang besok-besok, tidak sedih tentang kemarin-kemarin, penuh rasa syukur tentang hari ini. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan telah mendapat kabar gembira bahwa kelak dia akan menjadi penghuni surga. Sebagian ulama seperti Imam Hasan Al-Basri kemudian menjelaskan, kabar gembira itu disampaikan malaikat pada saat sakratul maut. Maka ada orang yang dalam sakratul mautnya tenang, dalam sakratul mautnya senyum, dalam sakratul mautnya bahagia, indah. Karena apa? Karena malaikat ketika itu turun dan mengatakan, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah karena kamu akan dimasukkan ke dalam surga yang sudah dijanjikan kepadamu. Saat yang paling mengerikan dalam hidup manusia adalah sakratul maut. Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakratul maut itu seperti ranting berduri dibungkus kain sutra, lalu ketika nyawa itu dicabut, seperti rantingnya itu ditarik dari kain sutra itu sehingga koyak semua. Ketika semua daya kehidupan itu ditarik dari diri kita, maka sebenarnya dia luka-luka, koyak-koyak. Maka berbahagialah orang yang wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika sakratul maut justru malaikat datang untuk menyampaikan kabar gembira. Nahnu auliyaakum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata malaikat-malaikat itu, kami sudah menjadi pembela kalian di kehidupan dunia, demikian pula kelak di kehidupan akhirat kami akan menjadi pembela bagi kalian. Kalau di pengadilan
Kita perlu tim pembela, tim pengacara, tim advokat. Maka di pengadilannya Gusti Allah beruntung sekali orang yang punya banyak pembela. Kalau sesama manusia itu biasanya jadi saksi yang meringankan atau saksi yang memberatkan, tergantung bagaimana muamalah kita dengan dia. Tapi kalau malaikat, maka dia murni menjadi pembela kita di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dianugerahi istiqomah, sehingga dengan demikian kita mendapatkan semua keutamaan di dunia dan di akhirat tersebut. Jadi bagaimana supaya dianugerahi istiqomah? Istiqomah itu anugerah Allah, maka yang pertama berdoa meminta istiqomah. Tentu surah Al-Fatihah yang tadi kita baca bagian dari minta istiqomah. Di akhir setiap sholat dalam tasyahud kita suka mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Ini juga doa istiqomah. Jadi kalau bisa jangan keliwat di dalam membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik di akhir sholat. Demikian pula kita bisa membaca doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini juga adalah doa istiqomah. Ini yang pertama, kiat supaya istiqomah. Yang kedua, supaya kita bisa istiqomah, maka yang dilakukan adalah muhasabah. Ini seperti yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, man syahida fi nafsihi dha'fa nalal istiqamah fashhad fi nafsika dha'fa wal faqra tastaqim. Orang yang selalu bisa menemukan dirinya itu ada kekurangan dan kelemahan, maka dia akan istiqomah. Maka selalulah temukan dalam dirimu kekurangan dan kelemahan supaya kamu istiqomah. Karena kalau kita sudah merasa wah aku kira sampai, nah itu malah rawan tidak istiqomah. Orang yang selalu menemukan wah sholat saya kok kurang baik, nanti sholat berikutnya mau saya perbaiki. Wah puasa hari ini kok kayaknya kurang sip, besok mau saya tingkatkan. Wah yang saya lakukan sedekah hari ini kok ya masih kok mambu-mambu, pengen didelok uang, pengen dipuji orang. Maka besok saya mau sedekah yang lebih baik lagi, yang mungkin rahasia, yang tidak ada yang tahu. Misalnya demikian. Ini orang yang akan istiqomah dengan cara menemukan kekurangan. Yang terakhir, kiatnya istiqomah adalah memulai dengan yang prioritas dan merutinkan yang ringan. Maka orang yang istiqomah itu memulai dari yang fardu dulu dibereskan. Sebagaimana kalau kita mendengar hadis Rasulullah tentang keutamaan Ramadan, di bulan Ramadan itu yang sunnah ditulis sebagai amalan fardu, yang fardu dilipat gandakan sampai 70 kali. Terus ada yang tanya, loh apa amalan sunnah sama amalan fardu fadilahnya gede yang mana? Oh, tidak ada tandingnya yang namanya amal fardu di hadapan Allah. Pahalanya tidak bisa dikejar amalan sunnah sebanyak apapun. Kecuali di bulan Ramadan, amalan sunnah ditulis sebagai amal fardu. Kalau di bulan yang lain, tidak akan pernah bisa mengejar yang namanya amal sunnah terhadap amal fardu. Maka jangan salah prioritas. Contoh salah prioritas, wah Pak Ustadz saya itu kalau sholat duha insya Allah rajin Pak Ustadz, tidak pernah putus sholat duha saya. Subuhnya Pak, kalau subuh itu kadang-kadang saya gandeng dengan duhanya. Nah ini salah prioritas, karena fardu tidak bisa dikejar oleh sunnah sebanyak apapun. Guru saya Allah yarham Kiai Haji Mu'tamid Khalil mengistilahkan duhane sregep kok subuhe bolong kuwi sabukan ora katokan. Pakai sabuk tidak pakai celana, karena yang celana itu yang fardu, sabuk itu supaya celananya tidak melotrok gitu ya. Jadi fungsinya sunnah itu untuk nambal dan untuk ngencengke yang
fardu. Sebagaimana karang tidak paham ilu, misalnya nyuwun sewu ini Ramadan cok kejadian. Aku baru buka rada kemlakaran le buka kokean. Warek banget ya. Wah le mangkat traweh engko wae bar kultum biasanya ustadz le kultum rada suwe. 8 kurang seprapat isik selamat iso melu traweh. Terus sholat isyaknya kemudian di rumah. Sudah di rumah sendirian pulang. Padahal nanti ada hadisnya, orang yang sholat isya berjamaah itu senilai dengan sholat malam separuh malam penuh tanpa jeda. Dan orang yang sholat subuhnya berjamaah seperti sholat malam semalam penuh tanpa jeda. Berarti nek ngoten isyaan mawon njuk langsung nggih Pak Ustaz. Ya kesimpulannya mboten ngoten niku. Kesimpulannya yang fardu lebih prioritas. Nek ra kuat tenan sampai Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif itu mengatakan syarat minimal dapat Lailatul Qadar. Syarat minimal dapat Lailatul Qadar. Napa Pak? Isya subuh jamaah. Wis. Syarat minimal. Kira-kira sing biasanya dipilih sing minimal apa sing maksimal? Nah, itu rada repot. Ning syarat minimal menika isya subuh berjamaah. Jadi kita prioritas yang fardu. Kalau sudah yang fardu, panjenengan mau nambah yang sunnah setitik mboko setitik sing kuat sing enteng ngantos kulinten mangke nek pun kulino rasane enteng ra krasa baru ditambah yang lain. Ketika ditambah rada abot kelong abote dadi ringan malih sampun enteng baru nambah malih, begitu seterusnya. Maka ada hadis ahabbul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling ditresnani Gusti Allah itu yang paling dawam, paling istiqomah, paling rutin, paling nyambung-nyambung, boten pedot wa in qalla meskipun sekedhik. Wonten tiyang infak langsung 1 miliar, bar niku libur infak seumur hidup. Niku kalah utama kalian mbok menawi panjenengan infake sedina 2000, sedina 5000 ning istiqomah terus menerus boten pedhot. Afdhal ingkang mekaten. Wonten wah saya Pak Ustadz lagi semangat, ini Ramadan saya mau qiyamul lail mulai ba'da isya selesai menjelang subuh. 3 malam berturut-turut, malam keempat masuk rumah sakit. Terus tidak istiqomah. Luweh sae jenengan derek imam 4 rakaat, 3 rakaat setengah jam rampung, luweh afdol. Utawi nanti di luar Ramadan tahajud letani setengah jam sadurunge subuh, 2 rakaat diniati tahajud, 1 rakaat witir pun rampung. Tapi istiqomah afdol. Terus nopo malih? Pokoknya istiqomah, pokoknya sekedhik sing penting rutin niku langkung afdal. Jadi ini cara kita untuk istiqomah. Cari amalan sunnah yang ringan yang bisa kita lakukan secara sambung sinambung. Nek pun niku enteng ora krasa baru ditambah yang lain. Kalau yang tambahannya sudah mulai enteng baru ditambah lagi yang lain. Begitu seterusnya. Dan kunci istiqomah berikutnya menika nek saged onten sing aja ana wong sing ngerti. Dari semua amalan sunnah yang kita lakukan, pilih salah satu yang kita rahasiakan. Supados menika dados rahasia antara kita dengan Gusti Allah. Ojo nganti ana wong sing ngerti. Termasuk boten sama ngomong aku ki jane ndek amal rahasia lho. Boten sah. Nah, niki boten sah kita. Terus intinya yang terakhir kalau bisa memiliki amalan yang rahasia. Mekaten ingkang saged kula aturaken 8:30 wonten kang sen rapat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.